Oke. Ya, waktu berjalan begitu sangat cepat, saudara. Kita melalui tahun 2021, terasa kok cepat sekali ya, saudara, cepat sekali. Tapi saya percaya bahwa sepanjang kita ada di dalam waktunya Tuhan dan proses Tuhan dalam hidup kita, maka cepat atau lambat kerjanya Allah, kita selalu ada di situ karena kita adalah bagian dari proyek Allah untuk baik kota ini, baik keluarga kita maupun rencana Allah besar di dunia ini. Puji Tuhan. Oke. Adalah sebuah kebenaran bahwa setiap orang memiliki pengalaman, memiliki kehendak yang berbeda-beda. Bahkan setiap orang memiliki kerinduannya, memiliki beban, memiliki tanggung jawab atas hidupnya, keluarganya dan lain-lain. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam semua pengalaman hidup yang kita alami, saudara, terlebih orang Kristen, ada saat-saatnya kita berkata, kita mungkin tidak mengatakan itu kepada orang lain, tapi kita suka berkata kepada diri kita sendiri, Tuhan, kenapa Tuhan kok nggak jawab doa saya? Ya, Tuhan, kenapa kok rasanya kok Tuhan nggak, Tuhan kenapa jauh? Kenapa Tuhan nggak intervensi di dalam apa yang saya sedang hadapi? Sehingga banyak situasi di hidup kita menuntut Tuhan. Ya, kira-kira dalam tanda petik kita menuntut Tuhan. Kita bahkan memaksa Tuhan ya, untuk intervensi langsung di dalam pengalaman hidup kita. Itu bukti dari ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita menghadapi fakta kehidupan yang berdinamika setiap orang. Setiap orang punya pengalaman yang berbeda. Oke, mari saudara, saya coba memberi topik khotbah pada hari ini. Do what Jesus says. Ya, do what Jesus says. Oke, mari saudara kita buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-14. Saya hanya akan membaca ayat yang ke-27, tapi ada ayat sebelumnya yang mendahulunya. Injil Matius pasal 14 ayat 27 mulai. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau saudara baca perikop sebelumnya, Yesus baru saja memberi makan 5.000 orang, 5 roti dan 2 ikan. Memberi makan sekian banyak orang. Mujizat besar, di tempat yang sepi, Allah melakukan mujizat yang besar. Selesai dari pengalaman mujizat yang besar itu, lalu Alkitab katakan, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mendahuluinya menyeberang. Mendahuluinya menyeberang. Dan Alkitab juga berkata bahwa Yesus berdoa, sementara Yesus berdoa, murid-muridnya dengan perahu menyeberang. Lalu tengah malam di tengah perjalanan, kira-kira ya jam 3 malam, jam 3 pagi, saudara. Ya, ada situasi yang dihadapi oleh murid-murid, mereka kesusahan, mereka kesulitan mendayung perahu mereka untuk sampai ke seberang. Susah banget, kenapa? Karena ada angin sakal. Ya, mereka kesusahan untuk menyeberang karena ada angin sakal. Lalu tepatnya pada pukul 3 Yesus datang berjalan di atas air. Saudara yang kekasih, Alkitab menceritakan bahwa di tengah perjalanan dan kesulitan hidup mereka, Yesus tahu persis itu. Jam 3 pagi itu, jam 3 pagi atau jam 3 malam itu the darkness of night. Jadi malam yang adalah malam yang paling gelap, kira-kira gitu ya. Jam 3 pagi itu malam yang paling gelap. Tetapi Yesus bisa melihat. Yesus bisa melihat murid-murid yang sedang dalam kesulitan melakukan perjalanan. Sehingga kemudian Yesus datang. Saya tidak akan bicara khusus tentang itu. Tapi poinnya, saudaraku, Yesus berjalan di atas air. Dan murid-murid yang sedang dalam kesusahan, kesulitan seperti itu, ketika persoalan mereka merampas energi mereka,
persoalan merampas sumber daya potensi diri mereka. Sehingga kadang-kadang saudara pada situasi seperti itu kita kehilangan akal sehat. Kita kehilangan cara beriman yang benar. Kenapa? Karena semua kita respon secara emosional. Ya, demikian juga dengan murid-murid. Baru saja mereka dengan Yesus mengalami atau melihat langsung bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Tetapi kemudian waktu Yesus datang mendekati mereka, bahkan mereka tidak bisa mengenali Yesus. Waktu mereka melihat Yesus jalan di atas air, mereka nggak bisa mengenali Yesus. Bahkan lebih parah lagi, bukan mereka tidak hanya mengenali dan kira-kira, tapi mereka berkata itu hantu. Wah, itu hantu. Mereka tidak mengenali. Jadi sekali lagi ketika di suasana yang gelap, kelam, berat, tekanan, ya, ketika persoalan seolah-olah merampas semua energi kehidupan kita, kadang-kadang manusia kehilangan kemampuan untuk menikmati Tuhan. Lalu apa kata Yesus ayat yang ke-27 yang kita baca tadi? Segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Mereka mungkin bisa saja salah melihat karena mungkin katakanlah itu malam, mereka nggak bisa mengenali dengan jelas. Tapi bagaimana dengan suara Tuhan? Bagaimana dengan suara Tuhan yang setiap hari mereka bicara dengan Yesus? Mereka mendengar, mereka tahu persis suara Yesus. Dan Yesus berkata, tenang, ini aku. Ini aku. Lalu perhatikan ayat yang ke-28. Petrus berseru dan menjawab, Tuhan, kalau itu adalah benar kamu itu Tuhan, coba deh suruh saya jalan di atas air kayak kamu. Kira-kira dalam bahasa bebasnya seperti itu. Tuhan, kalau benar-benar Tuhan engkau ada, Tuhan seharusnya tolong saya dong. Sama protesnya itu. Tuhan, kalau benar-benar Tuhan berkuasa, kenapa saya mengalami semua ini? Tuhan, kalau benar-benar Tuhan hadir, Tuhan maha hadir, kenapa ketika saya dalam kesulitan, kenapa Tuhan nggak tolong? Seolah-olah suasananya seperti itu. Sehingga dalam bahasa kita Petrus coba challenge. Tuhan, kalau benar itu kamu, coba suruh saya jalan di atas air. Coba suruh saya jalan di atas air. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dalam perjalanan beriman dari orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Itu yang saya katakan tadi, kita menuntut Tuhan. Kalau Tuhan engkau penuh kasih, kalau engkau berkuasa, kalau engkau Jehovah Rafa, engkau Jehovah Jireh, kalau engkau Allah El Shaddai, buktikan Tuhan. Itu. Lalu ayat yang ke-29 katakan begini, kata Yesus, datanglah. Kata Yesus, datanglah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Di sini pesan pentingnya. Waktu Petrus challenge dan Yesus berkata jelas, Jesus said, come on. Saudara, kita tiba pada suasana peran Petrus yang sangat penting di sini. Kalau sekedar datang mendapati Yesus pada keadaan yang normal, artinya bukan di atas air, kita akan bertindak cepat mungkin untuk datang kepada Yesus. Ini aku, kira-kira gitu. Tapi saat itu ketika Petrus berkata, kalau benar itu kamu, coba biarkan juga saya jalan di atas air, datang kepadamu. Dan Yesus katakan, come on. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, do what Jesus says. Yang saya katakan tadi, kita menuntut. Tapi kita kadangkala kekurangan iman, kekurangan keberanian untuk mengaktifkan iman kita. Untuk melangkah kepada perkataan Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Puji Tuhan, Petrus di sini Petrus mengambil sikap iman yang luar biasa. Dia turun dari perahu dan dia jalan di atas air. Puji Tuhan. Dia turun dari perahu, dia jalan di atas air. Puji Tuhan. Iman Petrus luar biasa. Dia melakukan apa yang Tuhan katakan, berani. Tapi apakah semua orang percaya memiliki cara beriman seperti Petrus atau mau
mengalami pengalaman seperti Petrus? Bukankah semua kita mengharapkan mujizat Tuhan, nyatakan kuasamu, kita menginginkan pengalaman rohani yang besar terjadi di dalam hidup kita. Tapi apakah kita cukup punya iman dan keberanian seperti Petrus yang mau, ya tak turun deh dari perahu. Atau paling tidak punya mental yang nekat, tenggelam ya tenggelam, yang penting Tuhan yang suruh, kira-kira gitu. Ini yang harus kita bangun dalam kehidupan rohani kita, apalagi di hari-hari seperti ini, adalah bagaimana kita mengaktifkan iman kita untuk merespons apa yang Yesus katakan. Sangat tidak mungkin dalam pikiran manusia untuk berjalan di atas air. Oke, para murid-murid mengakui, iya dia baru saja melakukan mujizat besar, memberi makan sekian ribu orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Berjalan di atas air tidak ada masalah bagi Yesus dan dia adalah Tuhan. Tapi bagi Petrus yang hanyalah murid Tuhan, untuk berjalan di atas air dia belum pernah punya pengalaman seperti itu. Berjalan di atas air dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kehidupan rohani yang benar-benar sungguh-sungguh untuk dia bisa mengalami itu. Ini pun yang menjadi ajakan rohani buat saya dan saudara, buat kita semua. Untuk berani bertindak terhadap apa yang Tuhan firmankan. Katakan amin. Lalu saudara, Alkitab katakan maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saya tidak membahas ayat-ayat setelahnya. Kita tidak sedang bicara akhirnya Petrus tenggelam dan Yesus mengulurkan tangan untuk menolongnya. Bukan tentang itu. Tapi pesan pentinglah waktu Yesus katakan, come on. Petrus turun dan berjalan di atas air. Artinya dia bertindak dengan iman, dia berjalan. Lalu kemudian ada proses, dia mengalami sesuatu dalam perjalanannya. Itu pesan yang lain. Pesan yang lain. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada begitu banyak kisah yang memiliki kemiripan yang sama, yang hampir berulang-ulang kali dimunculkan oleh Alkitab. Untuk apa saudara? Kalau kemudian Alkitab seolah-olah mengulangi peristiwa yang hampir sama, saudara, ya, hampir sama di dalam pesan rohaninya. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam perjalanan rohani orang percaya. Sebut saja kisah yang kedua. Waktu Lazarus mati. Injil Yohanes pasal yang ke-11. Waktu Lazarus mati. Keluarganya memberitahukan berita kepada Yesus bahwa Lazarus yang engkau kasihi meninggal. Kalau saudara baca pasal 11, saudara akan temukan kalimat begini. Yesus dengan sengaja menunggu 2 hari lagi. Dengan sengaja menunda keberangkatannya. Yesus dengan sengaja berlambat-lambat untuk menjawab doanya. Yesus dengan sengaja membiarkan Lazarus mati dulu. Kira-kira saudara bayangin suasana ini. Membiarkan. Lalu kemudian Yesus datang. Dan pada waktu Yesus datang ternyata Lazarus sudah 4 hari di dalam kuburan. 4 hari. Lalu saudara dalam pembacaan kita sampai di ayat yang ke-39 dan ayat yang ke-40 pasal 11. Yohanes pasal 11. Begitu Yesus datang di depan kubur Lazarus, Yesus berkata begini kepada semua yang ada di situ. Yesus berkata, angkat batu itu. Angkat batu itu. Salah seorang saudara dari Lazarus yang namanya Marta, salah seorang yang percaya Tuhan yang ada di situ, salah seorang yang dikasihi oleh Tuhan saat itu Marta. Sudah baca ayat yang ke-5, Maria, Marta, Lazarus dikasihi oleh Tuhan, disayang oleh Tuhan. Artinya dia adalah orang yang tahu Tuhan. Orang yang punya predikat percaya kepada Tuhan. Tapi bagian ketika Yesus mau melakukan mujizat, Marta datang katakan begini. Tuhan, sudah gak mungkin. Dia itu sudah mati sudah 4 hari di dalam kuburan. Bahkan dia sudah berbau.
tubuhnya sudah mulai rusak. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Maka saya coba menarik kesimpulan bahwa tidak mungkin Marta yang menggeser batu itu. Tapi Alkitab hanya menceritakan kemudian mereka menggeser batu itu. Artinya ada orang yang bertindak atas perkataan Tuhan. Sekalipun mereka pun punya kesadaran yang sama seperti Marta, yang tahu bahwa seseorang yang mati di dalam kubur yang sudah 4 hari, pasti tubuhnya sudah mulai rusak. Mereka punya kewarasan yang sama. Nggak mungkin. Tetapi ada orang-orang yang punya iman yang kuat untuk berani mengaktifkan iman mereka melampaui pikiran sadar mereka. Mengaktifkan iman mereka melampaui pikiran rasional mereka. Sehingga ketika Yesus berkata, angkat batu itu. Angkat batu itu. Alkitab kemudian menceritakan orang-orang menggeser batu itu. Tetapi saudara, itu diawali dengan perkataan Yesus kepada Marta. Marta, ayat yang ke-40, bukankah sudah kukatakan kepadamu, bukankah sudah kukatakan, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kita kalau ditanya, percaya, percaya. Semua akan berkata, percaya Tuhan, percaya. Tapi tidak semudah mengucapkan percaya untuk berani turun dari perahu berjalan di atas air. Tidak semua orang berani. Untuk berkata aku percaya, tapi tidak semua orang berani menggeser batu yang menutupi kuburan di mana orang yang sudah 4 hari dalam kuburan akan dibangkitkan. Enggak semua orang punya iman seperti itu. Tetapi Alkitab ingin mengatakan bahwa orang-orang yang percaya seperti Yesus katakan, bukankah sudah aku katakan jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Artinya kehidupan beriman kita tidak hanya cukup menjadi orang-orang yang disebut believer, tapi do what Jesus says. Do what Jesus says. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada banyak kisah-kisah yang lain. Saya terus kepada kisah yang lain. Jadi kisah yang pertama, waktu Yesus berkata kepada Petrus, come on. Pada kisah Lazarus juga begitu, Yesus katakan remove the stones. Kisah yang ketiga, Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Perjamuan kawin di Kana. Perjamuan kawin di Kana. Ada pesta perkawinan dan mungkin banyak orang yang hadir waktu itu. Alkitab katakan Yesus juga diundang dalam pesta itu. Lalu kemudian diceritakan bahwa di dalam pesta itu tiba-tiba mereka kehabisan anggur. Tiba-tiba mereka kehabisan anggur. Saya percaya orang yang mengadakan pesta hitungannya nggak persis sama. Kalau boleh ditambah, dilebihkan dikit. In case ada orang yang suka minum banyak, ada orang yang suka makannya banyak. Gitu. In case. Jadi dilebih-lebihkan. Nah ini saudaraku tiba-tiba habis itu anggur. Habis. Lalu Alkitab cerita ibu Yesus Maria berkata kepada Yesus. Mereka kehabisan anggur. Kita langsung kepada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ayat 7 dan 8. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Do what Jesus says. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan Alkitab langsung berkata, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Masalahnya mereka kehabisan anggur, kekurangan anggur. Sementara banyak orang yang haus di pesta itu. Dan tempayan untuk anggur, tempayan untuk anggur. Bisa saja mungkin mereka akan berkata, yang mereka butuhkan anggur bukan air putih.
Bisa saja. Tetapi Alkitab hanya menceritakan Yesus berkata, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka melakukan apa yang Yesus perintahkan. Mereka melakukan apa yang Yesus perintahkan. Ayat 8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saya percaya memang Alkitab hanya menceritakan bahwa pemimpin pesta begitu dia mencicipi, dia bilang begini, wow, kamu punya anggur the best. Biasanya orang itu kalau ada pesta anggur yang terbaik di serve dulu, kalau misalnya nanti nggak cukup, baru yang nomor 2 keluar. Tapi kamu menyimpan yang terbaik justru. Saya percaya pelayan-pelayan ini udah sempat nyicipin kali duluan. Waktu Yesus katakan isilah tempayan-tempayan ini dengan air dan mereka pun mengisi sampai penuh. Sampai penuh dan sekarang cedok. Atau mungkin mereka enggak, mungkin ya. Mereka enggak mencicip tapi mereka bisa melihat yang tadinya air yang mereka tuang di situ. Tapi ada aroma yang berbeda. Ada warna yang berbeda. Di balik ketaatan mereka. Dan kemudian mereka berani bawa. Do what Jesus says. Lakukan atau iman itu harus diikuti dengan tindakan iman. Nah, orang percaya harus bertumbuh kepada kualitas rohani yang seperti ini. Akan menjadi sulit kalau ukurannya adalah ukuran menurut ukuran kita. Susah banget. Kalau saya mungkin kalau saya salah satu dari pelayan-pelayan saat itu, kalau saya mungkin masa sih? Ya. Tetapi itulah iman. Alkitab ingin menceritakan bahwa ketika kita berani mengaktifkan iman kita, maka yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Sebab mujizat hanya terjadi di ruang irasional. Saya berani katakan seperti itu. Ketika pikiran kita berkata nggak mungkin, lalu kemudian kita berserah kepada Tuhan, maka yang impossible become possible. Makanya kita sebut itu mujizat. Kita sebut itu mujizat. Kalau itu terjadi berdasarkan ukuran-ukuran rasional, kita nggak mungkin katakan itu mujizat. Itu pantas. Kita bisa ukur itu. Kita bisa mengurai peristiwanya. Tetapi ketika kita nggak bisa pikirkan, bahkan di luar kemampuan berpikir, kita pikir itu nggak mungkin, tetapi kemudian itu terjadi, makanya itu disebut mujizat. Kita mengharapkan mujizat, bukan? Kita mengharapkan perkara-perkara besar di dalam Tuhan. Dibutuhkan keberanian untuk bertindak, melampaui akal kita. Di FOG kemarin, di 2 FOG saya bersaksi poin saya sama. Saya belajar menikmati iman saya. Sekalipun ada situasi di kehidupan ketika pikiran ini menolak, ketika pikiran ini menentang, ketika emosi ini mulai mempengaruhi, tapi saya berusaha menghidupkan iman. Dan semakin saya menghidupkan iman, saya semakin menikmati iman. Do what Jesus says. Keempat, peristiwa yang lain. Lukas pasal yang kelima, ayat 4 dan ayat kelima. Ada Simon Petrus yang baru saja semalam-malaman berusaha menangkap ikan. Simon Petrus seorang profesional nelayan. Dia fisherman dengan pengalaman cukup panjang. Ada satu waktu Yesus mendapati Simon dan teman-temannya sedang membersihkan jala. Dan kalau saudara baca di dalam perikop ini, Petrus katakan dia nggak dapat apa-apa semalaman dengan usahanya nggak dapat apa-apa. Mereka sudah berusaha tapi nggak dapat apa-apa, nggak dapat. Yesus katakan begini, Yesus naik di perahu Simon, Yesus katakan begini, tolakkan perahumu ke tempat yang lebih dalam. Udah semalam, udah capek nggak dapat ikan. Tiba-tiba Yesus datang naik di perahu.
Udah capek-capek barusan juga perahu jadi bersihkan mungkin. Tiba-tiba Yesus katakan, tolakkan perahumu ke tempat yang lebih dalam. Mereka punya alasan untuk berkata no. Udah capek. Udah capek. Tetapi sekali lagi pada bagian ini Petrus bertindak atas ketaatannya. Dia tolakkan perahunya. Lalu Yesus mulai berbicara mengajar kepada orang banyak dari perahu Simon. Belum ada jawaban di situ. Belum ada berkat di situ. Saya pernah menjelaskan hal ini pada fase pertama di bagian ini. Ada saatnya kehidupan kita seolah-olah diserahkan semuanya untuk pelayanan. Rumah kita untuk pelayanan, mobil kita untuk pelayanan, potensi kita untuk pelayanan. Dan pada fase ini seolah-olah belum ada berkat, belum ada sesuatu yang besar terjadi. Masih sifatnya penuh dengan pengorbanan. Pada fase ini. Tapi Simon taat. Setelah Yesus selesai mengajar, Yesus berkata begini kepada Simon, tolakkan perahu ke tempat yang lebih dalam. Lebih dalam. Sekali lagi, Simon bisa punya alasan. Tuhan, kan cukup, kamu udah capek. Sampai di sini aja kan belum dapat apa-apa. Simon Petrus katakan begini kepada Yesus. Ayat yang ke-4, 5. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Yang pertama, fase yang pertama, tolakkan perahumu ke tempat yang lebih dalam. Tapi kedua, Yesus sudah berkata, tolakkan perahumu, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Simon bilang begini, Tuhan, satu malam dengan semua kemampuanku, dengan semua pengalamanku, aku sudah maksimalkan untuk menangkap ikan, aku dan teman-temanku. Tapi gak dapat apa-apa. Tapi sekarang, karena engkau yang berkata, kata firman Tuhan jelas. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, karena engkau yang memerintahkan, karena itulah perkataanmu, maka aku harus melakukan apa yang engkau katakan. Dan Simon menolakkan perahunya ke tempat yang lebih dalam. Dia tebarkan jalannya. Kita tahu endingnya. Saudara, disitulah sensasinya ketika sensasi iman kita. Ketika kita berani bertindak di luar batas. Dari potensi diri kita. Makanya dalam pelayanan ada istilah berkorban. Melayani sampai berkorban. Yang namanya berkorban itu sakit. Ada saatnya dalam pengalaman perjalanan ketaatan, Allah harus memproses kita sampai kita benar-benar ada di titik paling terakhir dari batas kemampuan kita. Lalu Tuhan berkata, tebarkan jalamu, tangkap ikan. Saudara, kita lihat result dari semua pengalaman ini. Ketika Petrus berjalan di atas air. Yang pertama, Petrus bisa berjalan di atas air. Kenapa? Karena dia mau bertindak atas apa yang Tuhan katakan. Dan yang kedua, Lazarus bangkit. Kenapa? Karena ada orang-orang yang berani menggeser batu itu. Ada orang-orang yang berani melawan bahkan pikiran mereka hanya untuk taat kepada perkataan Tuhan. Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan Tuhan. Lazarus bangkit karena ada orang-orang yang berani bertindak. Melampaui pikiran mereka. Dan itulah iman. Itu iman. Saya masih sedang belajar untuk beriman. Sampai hari ini saya masih tetap sedang belajar bagaimana beriman. Tapi nikmati proses itu dengan baik. Nikmati. Ingat,
Ada masanya perjalanan iman kita seperti kita belum mendapatkan apa-apa. Sampai pada fase berikutnya. Tuhan bilang, tolakkan ke tempat yang lebih dalam. Tebarkan jalan. Yang ketiga, air menjadi anggur. Karena ada orang-orang yang Alkitab tidak sebut pada peristiwa Lazarus. Peristiwa perjamuan kawin di Kana. Alkitab tidak mencatat nama-nama dari orang-orang yang berani menggeser batu atau menjadi pelayan yang memasukkan air dalam tempayan. Gak ada namanya. Tapi mereka adalah orang-orang yang berani bertindak atas apa yang Tuhan katakan. Mari Jemaat Brisbane. Belajar bertindak atas apa yang Tuhan katakan. Kadang-kadang gak ada dasar untuk percaya. Gak ada dasar. Tetapi aku percaya. Sama dengan kisah yang keempat tadi. Waktu mereka taat kepada apa yang Tuhan katakan, bertolak ke tempat yang lebih dalam lagi. Lalu mereka melemparkan jala menangkap ikan. Alkitab hanya mencatat mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ketaatan kita akan membawa kepada sensasi iman yang besar untuk kita mengalami apa arti mujizat. Kadang-kadang Tuhan sengaja membawa kita pada situasi seperti itu supaya kita bisa menghargai arti mujizat. Supaya kita bisa memvalue peran Tuhan dalam hidup kita. Ada saat di dalam perjalanan hidup kita dengan sengaja kita harus ada pada situasi-situasi di mana pikiran kita nggak bisa, nggak tahu bagaimana. Lalu tiba-tiba kita dikagumkan, bukan dikagetkan, dikagumkan dengan pengalaman rohani yang besar. Itu Tuhan. Itu Tuhan. The God that we know is powerful. Amsal 3 ayat yang kelima katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Kalau kalimat ini disampaikan kepada kita bilang, amin, percaya. Kalau ditanya saudara, percaya. Alkitab katakan, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Alkitab ini jelaskan gini loh. Kalau kita percaya, belajar percaya kepada Tuhan berarti kita dengan rela melepaskan apa yang kita andalkan di dunia. Itu maksudnya. Dan hanya benar-benar mempercayai Tuhan. Hanya benar-benar menyerahkan total kepada Tuhan. Saya katakan kemarin bahwa keistimewaan orang percaya adalah, keistimewaan orang beriman adalah kita punya fasilitas ini. Kita punya iman ini yang tidak dimiliki oleh orang fasik. Tidak dimiliki oleh orang tidak percaya Tuhan. Ketika orang yang tidak percaya Tuhan menghadapi masalah, orang yang percaya Tuhan juga menghadapi masalah, sama-sama punya masalah. Yang tidak percaya Tuhan habis dia. Gak ada gantungannya lagi. Gak ada tuh. Dia gak ada tempat untuk bergantung lagi. Tapi orang yang percaya Tuhan ketika dia punya masalah, dia ada fasilitas nih, iman. Masih ada tempat untuk bergantung. Itu keistimewaan kita. Ada tempat untuk kita bergantung. Sehingga pada situasi yang berat sekalipun kita masih bisa menikmati. Sebab hidup ini adalah tentang Tuhan. Ada teman saya dulu waktu sedang menjawab mahasiswa, dia doanya begini, Tuhan kalau Tuhan gak jawab, Tuhan yang rugi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, arti dari kita percaya kepada Tuhan artinya kita berani melepaskan apa yang selama ini olehnya kita bersandar, kita andalkan. Belajar nikmati. Nikmati perjalanan iman. Ayo kita belajar. Jemaat Brisbane, teman-teman saudara-saudara yang beribadah dengan kami. Mari belajar menikmati proses iman. Ngeri-ngeri sedap memang saudaraku. Tapi mujizatnya besar. Alami. Ayat favorit, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ayat favorit, Matius 7 ayat 24. Matius 7 ayat 24. Semua sudah tahu ayat ini. Kita sama-sama baca, saudara, boleh? Sama-sama baca ayat ini ya. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Haleluya. Jadi gak berhenti di cuma dengarkan, tapi
Alkitab katakan, Yesus katakan, barang siapa yang mendengar perkataanku. When we do what he says. Alkitab katakan kita sama seperti bangunan yang kokoh. Ketika dia berhadapan dengan angin, banjir, topan, bangunan itu tetap kokoh. Kenapa? Dia tidak hanya percaya, tapi dia melakukan apa yang dia percayai. Makanya dia kuat. Anak-anak Tuhan harus, jemaat Tuhan, Anda yang menyaksikan, Anda yang mendengar firman Tuhan, ayo nikmati perjalanan iman, nikmati dulu. Mungkin masih ada di fase pertama, masih sedang berkorbannya. Tapi ayo tetap setia. Just do what he says. Karena Tuhan itu setia. Tidak untuk selamanya orang benar dibiarkannya goyah. Enggak. Tuhan itu setia, dia tidak pernah mengingkari kesetiaannya. Merpati aja nggak ingkar janji. Masa Tuhan ingkar janji? Ya. Mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi pendengar yang baik dan lakukan itu. Lakukan apa yang kita imani. Lakukan apa yang kita tahu. Haleluya, amin. Halo, mau ke fase yang lebih dalam pengalaman dengan Tuhan? Do what Jesus says. Itu harus jadi keputusan, bukan lagi pilihan. Itu harus jadi keputusan kita untuk kita berjalan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama. Haleluya.